Bapak dan Ibu, bertemu lagi bersama saya, Bu Guru Topin. Kali ini kita akan belajar bagaimana memasukkan ke dalam aplikasi Opak. Pertama-tama kita klik dulu Opak, Jabar, kita searching. Nah, di sini Opak Distrik Jabar Prop, kita klik. Oke, di sini masuk selamat datang di aplikasi Opak. Kita klik masuk di sini. Nah, di sini ada username dan password. Bagi Bapak Ibu yang pertama kali memasukkan ke dalam aplikasi Opak, maka username-nya adalah NIP dari Bapak dan Ibu. Lalu password-nya itu 11223344. Nah, tetapi karena saya ini sudah diganti password-nya, maka saya menggunakan password yang punya saya. Jadi saya ulang, ketika dimasukkan NIP, nah untuk yang pertama kali masuk ke dalam aplikasi Opak, passwordnya 11223344. Lalu klik ya. Nah, ini tampilan awal dari aplikasi Opak. Di sini ada beranda itu isinya seperti ini. Ini ada total pengajuannya berapa, dalam proses berapa, total diterima, total ditolak. Di sini juga ada jadwal status dupak yang kita input, lalu ada beberapa pengumuman. Nah, bagaimana kita memasukkan untuk membuat dupak? Kita klik pak. Di sini ada tanda pak. Lalu kita buat dupak. Nah, di sini ada buat dupak. Oke. Nah, ketika diklik buat dupak, di sini ada biodata kita. Oke, di sini sudah ada NIP saya, nama, lalu di sini ada tanggal lahir, lalu ada golongannya, terus di sini PMT, lalu di sini unit kerja, lalu mata pelajaran guru mapel. Jadi kalau ada yang berubah, mungkin di sini nanti tinggal dirubah saja. Ini misalkan saya seperti ini golongannya, lalu klik selanjutnya. Nah, di klik selanjutnya di sini ada pendidikan. Pendidikan di sini adalah pendidikan yang diisi ketika kita melanjutkan S2 yang selinier. Maksud selinier itu misalkan kita S1-nya matematika, maka S2-nya pun harus matematika. Tapi kalau misalkan kita S1-nya matematika, lalu S2-nya kita mengambil manajemen, nah kita masukkannya nanti di unsur penunjang, bukan di pendidikan yang ini. Oke, karena saya tidak akan memasukkan S2 di sini di rancangan dupak yang di part 1. Nah, di sini di part 1 itu kemarin saya tidak memasukkan untuk S2, maka di sini kita kosongkan. Tapi ketika Bapak dan Ibu punya ijazah S2, tinggal dimasukkan nanti di sini, pilih menu, nanti di sini apakah mengikuti pendidikan gelar atau pelatihan prajabatan. Kalau kita kuliah melanjutkan, kita pakai ini. Lalu judulnya apa? Nanti pilih kategorinya, apakah S1, S2. Nah, lalu di sini tahun berapa? Nanti klik tambah. Tapi kalau tidak ada, ya kita klik selanjutnya. Nah, di sini ada penugasan. Penugasan di sini inilah yang untuk melaksanakan proses pembelajaran yang ketika kemarin di part 3 saya jelaskan yang ini. Jadi yang ngambil dari nilai PKG. Di sini nilai PKG 2016, 17, 18 misalkan saya masukkan di sini pilihannya melaksanakan proses pembelajaran seperti ini, saya klik. Oke, lalu di sini saya pilih kategorinya, di sini melaksanakan. Oke, judulnya misalkan di sini ditulis PKG tahun 2016 2017. Oke, berarti di sini 2016 misalkan. Nah, lalu kita klik. Oke. Nah, lalu di sini sudah ada nilainya 20,5. Kita dari hasil yang perhitungan kita
Jadi kita sudah 20,5 berarti tidak usah diganti. Tapi kalau misalkan ternyata hasil PKG kita itu di 24, ya kita klik 24. Nah lalu ini baru yang tahun 2016. Nah gimana untuk yang tahun berikutnya? Ya kita pilih lagi di sini. Pilih proses pembelajaran lagi, kategorinya melaksanakan proses pembelajaran. Lalu judulnya di sini berarti PKG tahun 2017 2018 lalu tahunnya di sini 2017. Ini kita klik tambah. Oke, nah nanti di sini sudah ada proses pembelajaran tahun 2016 2017. Misalkan di sini saya sampai 2018. Oke, berarti saya klik lagi di sini. Melaksanakan proses pembelajaran, lalu pilih kategorinya ini merencanakan melaksanakan. Ini PKG tahun 2019. Ini boleh tahun saja atau pakai tahun pelajaran. Di sini 2018 2019. Di sininya 2018. Oke, nah sekarang kita cek hasil perhitungan. Ternyata nilai PKG kita misalkan di sini 25,313 di tahun 2017-2018. Maka ini kita bisa ubah 25,313 yang ini pun sama, kita ganti 25,313. Oke, ini untuk yang melaksanakan proses pembelajaran. Nah, lalu di penugasan ini ada juga melaksanakan tugas lainnya yang relevan dengan fungsi sekolah. Berarti kita klik lagi yang submenu. Di sini ada melaksanakan tugas yang relevan dengan fungsi sekolah. Nah, inilah yang penugasan kita, misalkan yang sebagai wali kelas atau wakil kepala sekolah. Nah, jadi penugasan yang SK-nya selama 1 tahun. Jadi misalkan, tapi kita hanya pilih satu saja. Kalau kita di tahun itu kita menjadi kepala sekolah, menjadi wakil kepala sekolah sama menjadi wali kelas, ya cukup salah satu saja yang dipilih. Misalkan ini karena rancangan saya itu menjadi wali kelas, ini di tahun 2016-2017-nya, berarti ini menjadi wali kelas. Kita cari di sini. Nah, di sini ada menjadi wali kelas. Diklik. Ya, sebetulnya di sini banyak pilihan tugas lain yang relevan. Di sini ada menjadi wakil kepala sekolah, ketua program keahlian, kepala perpustakaan, laboratorium, terus membimbing siswa, menyusun kurikulum, menjadi guru pemula, membimbing siswa dalam eskul, menjadi pembimbing publikasi ilmiah. Nah, jadi banyak di sini. Tapi ini kita hanya memilih 1 tahun, hanya 1. Jadi saya ini kan untuk yang wali kelas. Oke. Judul keterangannya berarti di sini hasil PKG masih. Jadi di sini diambilnya 5% dari hasil PKG. Maka di sini hasil PKG 2016 saja, tapi diambilnya 5%. Nanti di sini 2016 tambah. Oke, jadi ini 5% dari 20,25. Jadi 1,0125. Jadi otomatis. Lalu misalkan yang selanjutnya sama, masih melaksanakan tugas yang relevan. Untuk yang tahun 2017-nya masih dimasukkan misalkan wali kelas. Kita ambil wali kelas tahun 2017. Ininya hasil PKG 2017. Tambah. Oke. Nah, ini harusnya 5% dari 25,313 yaitu 1,265. Maka ini kita ganti 1,265. Lalu
satu lagi masih melaksanakan tugas lain yang relevan. Lalu di sininya menjadi wali kelas, kita klik. Nah, ini menjadi wali kelas. Masih hasil PKG 2018. Nah, Bapak dan Ibu nanti untuk bukti menjadi wali kelas nanti menggunakan SK wali kelas yang dari sekolah. Ini kita tambah. Oke. Ini pun kita ganti karena 5% dari 25,313 berarti ini 26. Oke, Bapak dan Ibu, ini untuk kita mengisi yang kalau di Excel itu yang surat pernyataan yang pertama melaksanakan tugas pembelajaran, yang isinya yang hasil dari nilai PKG sama menjadi wali kelasnya 5% dari nilai PKG. Itulah yang dimasukkan ke di sini di penugasan. Maka ini sama, ada 6 sesuai yang Excel pun sama, ada 6 yang kita masukkan. Kalau penugasan sudah, berarti selanjutnya kita bisa klik di sini selanjutnya. Nah, di sini ke PKB. PKB itu dibagi menjadi 3, yaitu pengembangan diri, ini yang tentang seminar, lalu publikasi ilmiah, misalkan ini PTK, buku, lalu karya inovatif. Kalau kita punya istilahnya aplikasi ataupun karya inovatif lainnya. Nah, di sini kalau ini berarti surat pernyataan melaksanakan pengembangan profesi berkelanjutan. Nah, pengembangan diri, misalkan ini pengembangan dirinya di sini ada program, saya mengikuti misalkan diklat program kemitraan tahun 2016. Nah, ini kita bisa masukkan ke sini. Bagaimana cara memasukkan ke sini ya? Ini jadi yang tentang seminar, kita klik di sini. Di sini ada diklat fungsional sama kegiatan kolektif. Kita ambil diklat fungsional. Nah, berapa jam pelatihannya? Kalau di sini 250 jam, berarti kita ambil di sini yang 250 jam. Berarti antara 181 sampai 480. Keterangannya disesuaikan dengan sertifikatnya. Misalkan di sini di sertifikatnya kegiatannya program kemitraan tahun 2016. Maka di sini dituliskan judulnya program kemitraan tahun 2016. Oke, berarti ini tahunnya 2016. Kita klik tambah. Nah, maka di sini sudah ada diklat fungsional. Misalkan lagi di sini ada bimbingan teknis penyegaran IK. Nah, berarti ini kita masukkan lagi. Di sini masih di pengembangan diri, jadi semua yang diklat ataupun seminar dimasukkan di sini. Kita klik lagi di sini, kegiatan diklat fungsional di sini, pilih kategorinya. Tadi karena 30 jam, berarti ini antara 30 ke 80. Lalu di sini judulnya tadi bimbingan teknis penyegaran IK. Berarti sini tulis bimbingan teknis penyegaran IK. Nah, tahunnya misal di sini tahun 2017. Berarti di sini klik 2017, klik tambah. Oke, mungkin seperti itu caranya untuk memasukkan semua seminar. Karena di sini saya banyak, jadi bisa dituliskan semuanya di sini di bagian yang pengembangan diri. Nah, selain pengembangan diri, di yang PKB itu ada publikasi ilmiah. Nah, yang publikasi ilmiah misalkan di sini saya memasukkan modul, buku, PTK, sama proseding. Nah, misalkan untuk yang ini kita klik publikasi ilmiah ini. Nah, publikasi ilmiahnya misalkan tadi ada beberapa. Misalkan saya masukkan modul dulu, ini modul atau diklat pembelajaran. Nah, ini pilih kategorinya. Misalkan apakah tingkat provinsi, kota, misalkan ini saya tingkat sekolah. Lalu judulnya misalkan apa? Misalkan di sini
modul UN Matematika Kelompok Teknik. Ini misalkan modul UN Matematika Kelompok Teknik. Nah, tahunnya 2016, kita klik 2016, lalu tambah. Oke, ini baru modul. Misalkan mau memasukkan sekarang buku, misalkan di sini klik untuk buku, cari. Nah, misalkan ini buku. Nah, bukunya ada dua. Apa kalau teks pelajaran berarti yang sesuai bidang kita yang kita ajar. Kalau misalkan tentang pendidikan, klik tentang pendidikan. Karena saya bukunya tentang pendidikan, maka di sini buku tentang pendidikan, pilih kategorinya, apakah ber-ISBN atau belum. Karena saya sudah ber-ISBN, berarti saya klik ber-ISBN. Lalu di sini judulnya adalah Guru Go IT. Berarti di sini klik Guru Go IT. Nah, tahunnya 2016, misalkan kita klik. Oke. Nah, jadi Bapak dan Ibu di sini untuk yang publikasi ilmiah masukkan semuanya. Ini baru yang saya masukkan modul buku. Sebetulnya pilihannya banyak. Ada makalah, ada laporan penelitian, ada tinjauan ilmiah, tulisan populer, buku teks modul, lalu buku terjemahan atau buku pedoman guru. Nah, terus untuk makalah atau makalah tinjauan ini tulisan ilmiah populer. Nah, ini apakah dimuat di media massa atau tidak, itu ada pilihannya. Atau misalkan kalau kita pilih artikel ilmiah dalam bidang pendidikan, ini apakah sudah dimuat di dalam jurnal atau tidak, apakah jurnalnya terakreditasi atau tidak. Oke, itu untuk yang publikasi ilmiah. Nanti Bapak dan Ibu silakan tinggal dilihat-lihat apa yang Bapak Ibu punya dan bisa dimasukkan ke sini. Jadi untuk hasil karya itu di publikasi ilmiah. Nah, tapi untuk karya inovatif kita masukkan di sini. Nah, di sini ada karya inovatifnya. Saya membuat aplikasi rapot dan aplikasi penilaian dan penulisan soal ujian nasional. Nah, berarti di sini karena di sana membuat aplikasi penilaian, saya menggunakan karya teknologi tepat guna. Pilih kategorinya. Nah, kalau hanya digunakan di lingkungan sekolah kita berarti sederhana. Tapi kalau sudah ke provinsi itu sudah kompleks. Ini sederhana. Di sini kita masukkan membuat aplikasi penilaian dan rapot. Judulnya aplikasi penilaian dan rapor. Nah, lalu di sini tahunnya tahun 2017. Diklik 2017, kita klik tambah. Oke. Lalu misalkan karya inovatif lainnya, saya di sini penulis soal ujian nasional. Kita lihat. Nah, ini pengembang penyusun soal, bisa diklik. Ini tingkat nasional. Nah, lalu di sini judulnya penulis soal UN. UN, misalkan ini tahun 2017. Kita klik tambah. Oke, otomatis ini sudah ada angka kreditnya. Jadi yang ini 2, di sini 1. Nah, kalau ini sudah, jadi tadi di unsur yang PKB ini, tadi kalau penugasan itu yang melaksanakan proses pembelajaran atau menjadi wali kelas. Lalu yang PKB itu dibagi 3, jadi pengembangan diri itu untuk yang seminar diklat, publikasi ilmiah itu kalau kita punya karya seperti buku atau modul, untuk karya inovatif kalau kita punya inovasi dalam bidang pendidikan. Nah, terakhir itu unsur penunjang, kita klik selanjutnya. Oke. Nah, unsur penunjang itu kalau yang di perhitungan di kemarin part 3 itu yang SP3. Jadi yang unsur penunjang lainnya. Di sini ada ijazah, kalau kita tidak selinier, ijazahnya bisa dimasukkan di unsur penunjang,
atau kegiatan lain yang jangka waktu tertentu, tetapi hanya 1 tahun satu. Nah, kita pilih misalkan di sini, ini ijazah tidak ada misalkan. Nah, di sini melaksanakan kegiatan yang mendukung penunjang guru. Pilih kategorinya, misalkan saya membimbing siswa PKL, ini praktek industri di sini, lalu judulnya di sini membimbing PKL tahun 2016. Berarti kita tuliskan, atau kalau ada nomor SK-nya, kita bisa tuliskan nomor SK. Di sini membimbing PKL tahun 2016. Berarti ini boleh diklik tahunnya 2016. Lalu klik tambah. Nah, maka di sini sudah ada dan sudah ada nilai untuk angka kreditnya. Nah, misalkan kita mau untuk yang tahun 2017-nya pun sama, kita klik melaksanakan tugas penunjang. Nah, di sini sebetulnya banyak, apakah membimbing PKL atau kalau Bapak Ibu menulis soal ujian nasional, menjadi pengawas ujian nasional bisa, atau menjadi anggota profesi, atau pembina pramuka, tim penilai angka kredit, atau menjadi pelatih atau instruktur, itu bisa dimasukkan ke sini. Tapi ini kita hanya memilih satu kegiatan dalam 1 tahun. Misalkan ini saya mengawas ujian nasional, saya ambil pengawas ujian nasional. Nah, ini ujian nasional ada tingkat sekolah juga. Nah, ini harus ditulis nomor SK-nya. Misalkan nanti berapa, boleh ditulis nanti tahunnya tahun berapa, lalu ditambahkan. Misalkan ini tahun 2018-nya saya ambil yang melaksanakan ujian nasional. Nanti ini tulis nomor SK-nya berapa, SK nomor berapa, lalu nanti diklik tambah, maka nanti sudah ada judul SK-nya. Nah, kalau misalkan oh ini salah Bapak dan Ibu, bisa ini dihapus, maka tidak ada, nanti tinggal ditulis lagi di sini. Oke, nanti baru selanjutnya. Nah, selanjutnya ini konfirmasi apakah sudah betul atau belum. Di sini pendidikan awalnya kita apa? Nah, ini yang tadi dimasukkan. Nah, nanti di sini bisa dicek apakah sudah memenuhi syarat atau belum. Di sini kan AK yang diperolehnya ini 308, sedangkan yang wajibnya 300. Berarti kita udah kelebihan 8. Lalu pengembangan dirinya di sini 4 yang diperoleh. Terus di sini kebutuhannya 3. Kita sudah kelebihan 1 misalkan. Lalu ini untuk publikasi ilmiahnya 6,5. Sedangkan di sini 6. Berarti kelebihan 0,5. Lalu di sini untuk unsur utamanya 84. Ini yang wajibnya 76. Kita kelebihan 8. Nah, maka di sini kita sudah memenuhi syarat untuk kenaikan pangkat. Tetapi kalau misalkan di sini ada yang merah, atau artinya kebutuhannya misalkan 4, kita misalkan kebutuhannya misalkan 3, kita masih di sini 2, berarti masih kurang. Berarti Bapak dan Ibu harus memasukkan lagi kira-kira pengembangan diri apa yang harus dimasukkan sehingga nilai di sininya sudah betul, sudah bisa dimasukkan ke dalam kepangkatan. Nah, kalau Bapak dan Ibu sudah, ini tinggal nanti disimpan, karena ini saya cuma untuk tutorial saja. Nanti ketika ini disimpan, nanti Bapak dan Ibu bisa mendownload untuk dupak dan bukti pernyataan Bapak dan Ibu sudah terdaftar sebagai orang yang naik pangkat periode sekarang. Mungkin itu Bapak dan Ibu untuk tutorialnya. Nanti untuk yang lain-lainnya bisa ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Dan Ibu, pasti Bapak dan Ibu penasaran untuk yang file dokumennya seperti apa. Lalu mungkin Bapak dan Ibu memerlukan untuk sebagai bahan contoh. Silakan Bapak dan Ibu bisa mendownload di http://gg.gg contoh dokumen. Ya, saya ulangi, http://gg.gg contoh dokumen. Nah, jadi semua dokumen yang saya terangkan di tutorial 1 sampai part 4 semuanya ada di sini. Jadi di link download yang ini. Silakan Bapak dan Ibu kalau mau mendownload tinggal klik
ketik linknya, lalu silakan download dan silakan itu sebagai contoh untuk kenaikan pangkat.